sampai akhirnya Rio mengambil keputusan untuk mengikuti Indonesian Got Talent ini, itu kira-kira dari mana, awalnya seperti apa, siapa yang mensupport, sampai akhirnya Rio ini memiliki kepedean, terlalu kasar ya, maksudnya memiliki hasratnya harus ikut Indonesia Got Talent ini. Oke, nah awalnya akhirnya dia muncul. Selamat sore Rio. Halo. Jelas suaranya jelas. Jelas Kak. Oke. Ini lagi di mana? Lagi di lagi rumah atau? Di rumah, di studio. Oh, lagi di studio. Nah, teman-teman, akhirnya sang bintang sudah muncul. Sore hari ini, sore menjelang malam, petang ini kita bakal ngobrolin banyak hal, termasuk proses Rio ketika mengikuti Indonesia Got Talent di Jakarta yang sekitar 2 bulan yang lalu ya, Rio ya. Iya Kak. Nah, itu menjadi satu kebanggaan sih bagi masyarakat Kota Bitung, khususnya ketika melihat seorang anak muda yang maaf ya, bisa dibilang awalnya belum terlalu terkenal tapi ketika muncul di Indonesia Got Talent akhirnya bisa membawa hasil yang luar biasa lah. Nah Rio, selepas dari oh ya teman-teman, ini pasti yang nonton ini teman-temannya Rio, jadi sudah pasti semua sudah pada tahu prestasi dari Rionaldo Halir. Iya Kak. Patut diapresiasi, patut dibanggakan untuk setiap usaha dan proses yang sudah dilakukan. Oke, Rio, terima kasih sebelumnya karena sudah mau diajak untuk ngobrol. Sama-sama. Setelah sekian lama menunggu antrian. Menunggu antrian waktu free-nya seorang Rio. Nah Rio, ini mau tanya-tanya sedikit, mau cari-cari tahu banyak, bukan sedikit, mau cari-cari tahu banyak. Setelah Rio selesai mengikuti, setelah berproses dari Indonesian Got Talent ini, aktivitas apa yang Rio jalankan saat ini? Oke, nah jadi pas selesai di kegiatan di Indonesia Got Talent di Jakarta kan, saya bersama Kak Riddle pulang ke Bitung lagi. Dan beraktivitas seperti sebelumnya yang saya biasa lakukan, yaitu aktivitas saya paling kan dari bangun pagi, persiapan, mandi, makan, langsung ke tempat kerja. Nah, sampai di tempat kerja, kebetulan saya bekerja bersama di sekolah musiknya Kak Riddle gitu. Nah, jadi sampai di tempat kerja saya mengajar dari jam 11 sampai dari jam 11 ke kantor, latihan dulu sampai jam 1 baru ada murid. Nah, dari jam 1 sampai jam 4 itu full ngajar. Nah, jadi setiap hari dari hari Senin sampai hari Sabtu aktivitas saya itu dari Senin sampai Sabtu ngajar, jam 5 pulang, jam 5 sore pulang, dan paling kalau malam biasalah waktu anak muda, kalau ada sempat latihan, terus setelah latihan paling apa gitu biasanya itu sih Kak. Jadi Rio ini selain seorang drummer juga seorang guru. Pengajar ya, pengajar drum. Seorang pengajar. Nah kira-kira Rio ini mengajarnya di sekolah apa? Nama sekolahnya?
Nama sekolahnya Readers House of Music. Oh, Readers House of Music. Luar biasa ya teman-teman. Selain Rio ini seorang drummer, ternyata dia adalah seorang pengajar, menjadi seorang yang menjadi inspirasi buat teman-teman di sekitarnya, buat adik-adiknya. Oke, nah selain aktivitas yang seperti biasanya, ini kan Rio udah tampil di TV nih, pasti kan ada perbedaan. Udah ada perbedaan ketika Rio yang dulu dan Rio setelah Rio yang melewati proses di Indonesian Got Talent itu. Nah, perbedaannya seperti apa? Dari segi aktivitasnya mungkin, atau dari segi karirnya? Tapi kan masih ada perbedaan. Coba diceritakan. Oke. Perbedaan pertama asik. Nah, perbedaan pertama itu dari follower yang nambah. Asik. Ya, otomatis pasti followernya nambah. Ya, follower di IG, di Facebook, di TikTok, di channel YouTube juga nambah. Nah, perubahannya juga apa ya? Jadi lebih dikenal banyak orang. Banyak orang. Iya. Jadi sampai di sini tuh. Jadi sampai di sini tuh pas lihat saya paling banyak yang minta foto gitu. Nah, dan juga sampai di sini pun di Bitung langsung ada beberapa tawaran manggung. Jadi pas pulang, beberapa hari kemudian saya langsung ditawari beberapa tawaran untuk manggung, dan kesibukan sih paling lebih banyak di apa ya? Bukan lebih padat juga, lebih padat. Nggak juga, maksudnya lebih aktivitasnya lebih banyak. Jadi biasanya kalau malam pulang apa gitu, terus pasti ada kalau ada manggung kan pasti harus ke Manado gitu. Jadi ada beberapa aktivitas yang lebih ditambah sih, karena udah banyak juga tawaran kan yang gitu sih. Nah, sejauh ini sudah di mana saja Rio manggungnya, selain yang pasti kan untuk pulang dari Jakarta, pulang kampung, otomatis Kota Bitung itu sudah pasti jadi Rio udah jadi target utama. Nah, selain di Kota Bitung sendiri, di daerah mana aja yang udah ngajak Rio untuk manggung? Di Manado juga udah berapa minggu lalu kemarin, 2 minggu lalu ada pernah manggung. Udah ya, Manado. Di Manado. Terus ada juga beberapa tawaran dari beda pulau sih. Di Pulau Siau juga ada. Jadi apalagi ada maksudnya, apalagi ini kan udah dekat-dekat Desember. Nah, jadi ada beberapa tawaran yang dari luar kota Manado begitu. Nah, tapi sih sejauh ini masih di Bitung sama sama di Manado tawaran-tawaran manggungnya. Tapi setidaknya setelah mengikuti proses yang kemarin itu, aktivitas yang Rio jalankan sekarang sudah tidak seperti waktu Rio yang sebelum berproses di Indonesia. Jadi udah lebih banyak aktivitas, sudah lebih banyak lagi ya manggung-manggungnya. Jadi udah lebih padat ya di hari-hari yang kemarin. Oke. Nah, Rio, udah pasti kan kalau bicara manggung, otomatis lah sudah lebih dihargai lah. Ya, yang pasti mengerti. Sudah lebih dihargai dibanding waktu-waktu yang kemarin ketika Rio belum berproses di Indonesian Got Talent. Nah, kira-kira sudah ada perbedaannya ketika Rio yang dulu dan Rio yang sekarang dalam segi istilahnya fee-nya? Perbedaannya jauh. dari belum yang kemarin memang. Kalau yang kemarin belum dibayar sama sekali, atau ada tapi sedikit? Belum dibayar sama sekali. Belum dibayar. Pernah dibayar, tapi nggak sebesar yang sekarang gitu. Sebesar yang sekarang ya. Jadi sekarang sudah lebih bisa mengumpulkan pundi-pundi ya.
setuju banget. Nah, Rio, sampai akhirnya Rio mengambil keputusan untuk mengikuti Indonesian Got Talent ini, itu kira-kira dari mana, awalnya seperti apa, siapa yang mensupport, sampai akhirnya Rio ini memiliki kepedean, terlalu kasar ya kan? Maksudnya memiliki hasratnya harus ikut Indonesia Got Talent ini. Oke, nah awalnya saya nggak tahu Indonesia Got Talent ini, maksudnya saya nggak ada informasi apa-apa. Nah, kan saya dimentoring langsung sama Kak Riddle sama nah, jadi waktu itu Kak Riddle mendapat informasi di Instagram. Nah, jadi pada waktu di Instagram itu Kak Riddle bilang ke saya, "Yuk, ini ada audisi nih, coba deh kamu ikut, tapi itu via online." Nah, via online, jadi saya bikin video, terus dimasukin ke IG, terus di tag ke Indonesia's Got Talent itu. Nah, setelah itu kita nggak tahu kalau ada, Kak Riddle juga belum tahu kalau ada audisi di Manado, mesti ada audisi langsung di Manado. Saya juga nggak tahu. Jadi bikin video langsung diupload udah gitu. Cuman di uploadnya itu banyak sekali kan, se-Indonesia banyak sekali yang upload. Jadi untung-untung kalau ada maksudnya dari pihak IGT-nya langsung lihat videonya gitu. Kan banyak tuh. Nah, jadi Kak Riddle berencana untuk mengikuti langsung. Nah, dan kita nggak tahu kalau ada audisi langsung di Manado. Beberapa hari kemudian Kak Riddle lihat di IG-nya Indonesia's Got Talent, ternyata sudah ada audisi di Manado dan sudah berjalan sehari. Nah, jadi audisinya 2 hari, hari Sabtu dan hari Minggu, dan udah hari Sabtu malam. Jadi hari Sabtu udah kelar audisinya, dan otomatis tinggal 1 hari Minggu itu tuh. Nah, jadi Kak Riddle mengambil keputusan untuk mengikuti langsung di Manado. Nah, jadi cuman jelangnya nggak 1 hari juga sih, cuman jelang beberapa jam langsung persiapan. Nah, kalau di Indonesia's Got Talent itu harus persiapkan sendiri, maksudnya kalau saya drummer harus bawa alat dari rumah. Nah, jadi saya dan Kak Riddle sama-sama mempersiapkan alat. Alatnya udah ready di mobil gitu. Jadi pas besoknya selesai ibadah di gereja, langsung on the way ke lokasi. Kebetulan lokasinya di Grand Lule, Manado. Jadi perjalanannya cukup jauh juga, hampir sekitar 2 jam ke sana. Nah, ya pas sampai sana, Kak Riddle bilang, "Yuk, kamu bawa lagu ini dah," gitu. Yang biasa saya bawa. Nah, sudah pas. Lagu apa? Lagunya dari Extreme, judulnya Cupis Dead. Oke. Ya, nah pas sampai sana sudah ada beberapa peserta yang ada, dan setelah itu kan kita masih nunggu ya kan, terus dipanggil namanya satu-satu, terus masuk ke dalam ruangan buat interview dulu, nanya-nanya, baru mengikuti, maksudnya tunjukin apa yang kita punya gitu. Nah, saya lihat ada beberapa peserta yang masuk ke dalam hanya sekitar 5 menit udah keluar gitu. Paling lama itu 5 menit. Nah, dan saya masuk ke dalam untuk ikut audisi itu hampir sejam saya di dalam. Iya, karena pas nunjukin. Jadi ini jurinya dari mana ini? Jurinya dari mana? Udah langsung dari pusat ini sih atau bukan di lokal dulu? Ini belum jurinya, ini masih produsernya langsung. Produsernya langsung yang datang dari Jakarta. Dari Jakarta, jadi pas pas langsung itu masuk tunjukin apa kelebihannya, jadi lebih lama buat ngobrol. Jadi digali saya, maksudnya kenapa, terus biasa bawa logo apa, kenapa tangannya gitu. Jadi agak cukup lama juga di dalam. Panjang. Nah, jadi awal mulanya itu Kak Riddle yang bilang bahwa ayo deh coba ikut Indonesia's Got Talent gitu, dan akhirnya puji Tuhan bisa lolos. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau nanya, ini peran dari seorang Kak Riddle ini seperti apa sih? Berapa besar sih peran seorang Kak Riddle di hidup seorang Rio?
perannya seperti apa ya? Seperti kakak, seperti saudara, seperti orang tua saya juga. Pokoknya perannya besar sekali. Karena bukan cuma di sisi skill yang dia mentoring, tapi di sisi karakter saya juga di mentoring. Di segala aspek sih. Karena Kak Riddle membentuk saya juga kan, kita kan ikut Kak Riddle sudah hampir 4-5 tahun. Nah, jadi dibentuk semua tuh, dari mentalnya, dari karakternya, dari segi skillnya, semua dibentuk oleh Kak Riddle. Jadi perannya sangat besar di saya, sangat besar. Banyak hal-hal positif lah ya yang bisa sharing dari seorang Kak Riddle. Oke, lanjut. Setelah 1 jam di dalam, akhirnya keputusan dari juri seperti apa waktu itu? Nah, dan keputusan yang disampaikan Kak Riddle. Jadi sempat juga dikomenkan sama produsernya, oh gini-gini lagunya harus gini, dan dibilang dikasih challenge, yuk kamu pernah nggak bawa lagu, contohnya kayak Dream Theater, Slipknot, Avenged Sevenfold? Saya, belum pernah. Nah, dan saya di challenge lagu-lagu yang berat begitu, lagu misalnya yang rock, yang metal gitu. Dan saya ambil challenge itu, dan sampai rumah pun saya giat latihan, saya pulang, saya belajar, dan saya memilih lagu untuk membawa di tahap berikutnya di Indonesia's Got Talent gitu. Nah, di dalam juga ngobrol banyak maksudnya dari keadaan saya gimana dari awalnya sampai saya bisa begini, kenapa bisa milih drum, kenapa tahu dari mana drum, maksudnya banyak sekali yang dibahas di dalam waktu audisi itu sih. Oke. Nah, ketika Rio sudah dikatakan Rio lolos ke Jakarta. Nah, waktu itu kan pasti senang. Ya. Pasti senang, pasti mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, kira-kira proses dari setelah pengumuman Rio lolos ke Jakarta sampai ke Jakarta itu kira-kira berapa lama? Terus prosesnya seperti apa dalam pemilihan lagu? Kenapa mengambil lagu itu? Ketika mengikuti audisi selanjutnya itu. Nah, setelah selesai audisi itu belum langsung bilang kalau lolos atau enggak. Jadi pas audisi, saya dan Karil pulang. Nanti dihubungi via email. Jadi kalau yang lolos itu bakal dikirimin email. Nah, jadi kalau dapat email berarti lolos. Nah, terus pengumumannya nanti sekitar 4-5 hari ke depan. Gitu. Dan pas hari hanya tersebut dan saya lihat email udah masuk, wah ternyata saya lolos. Pokoknya senang, bangga juga bisa mewakili Sulawesi Utara buat di ajang itu gitu. Nah, jadi ada beberapa sekitar sebulan. Jadi sekitar sebulan itu saya mempersiapkan semua hal, dan dari pihak IGT juga kita paling buat banyak meeting room, maksudnya banyak meeting di lewat Zoom gitu. Jadi semua dibahas mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan, hal-hal apa saja yang kita mau bikin di sana. Jadi semuanya dibahas di meeting itu. Gitu. Nah, dan sebulan persiapan saya dan Kak Riddle bercerita apa sih yang lagu apa yang harus saya bawa begitu. Dan diminta oleh pihak Indonesia's Got Talent, kru dan produsernya harus mempersiapkan minimal 3 lagu. Nah, dan saya memilih dan Kak Riddle memilih ada beberapa lagu yang memang diprioritaskan begitu. Jadi sudah ada 3 lagu nih, dan saya memprioritaskan 1 lagu ini gitu. Jadi latihan paling sebulan itu kebanyakan latihan di rumah sih, pas pulang kerja jam 5 sambung langsung pulang di rumah langsung latihan sampai malam gitu. Begitu sih sampai di persiapannya sebulan memang banyak di latihan gitu. Waktu itu bawain lagu apa yang yang masuk ke babak selanjutnya itu? Babak selanjutnya bawa lagu dari Avenged Sevenfold, Afterlife. Oh, kenapa memilih lagu itu? Sebenarnya nggak pilih lagu itu.
Nah, iya. Jadi- Jadi lagu yang saya sudah persiapkan dari sini itu bukan lagu itu cuman option saja. Option saja. Jadi ada lagu apa sih namanya kemarin? Dari Katy Perry, Wide Awake. Nah, itu yang memang maksudnya saya prioritaskan untuk membawakan lagu itu begitu. Pas sampai di Jakarta, produsernya bilang kamu nggak usah bawa lagu itu, bawa lagu ini aja. Lah, udah latihan, maksudnya lagu satu itu kan udah latihan lebih banyak daripada lagu-lagu yang lain gitu. Dan produsernya bilang kamu harus bawa lagu ini, Afterlife. Saya pikir terus mau latihan di mana ini? Di sana kita udah stay di hotel gitu kan. Mau cari tempat studio juga kan masih bingung kan, di sana kan masih belum terlalu tahu Jakarta kan. Jadi waktu itu juga pas produsernya bilang ya udah deh, kamu harus bawa lagu ini begitu. Ya udah, dan saya harus apa ya, harus menerima keputusan produser ya, maksudnya harus terus bisa begitu, karena udah di tahap itu nggak bisa mundur lagi. Iya, harus profesional. Jadi ya udah, oke, saya terima, harus membawa lagu itu. Jadi pas pulang balik ke hotel, latihan di hotel dengan seadanya. Paling latihan pakai bantal gitu di hotel, karena cuma itu yang ada kan. Jadi latihan denger lagu gitu. Jadi waktu ke Jakarta tidak membawa properti apapun. Paling cuman bawa stick sama ada bawa beberapa, tapi cuma stick dengan apa namanya? Snare drum dan juga pedal, double pedal. Jadi nggak bawa satu set full alat, nggak. Jadi cuman bawa snare dan double pedal aja dan stick gitu. Jadi di hotel itu latihan seadanya. Anyway, Rio pakai snare apa, merek apa, dan pedal merek apa? Oke, nah kalau dari andalannya seorang Rio nih, biar teman-teman yang lain, ini ternyata pakai pedal yang ini biar jadi. Nah, kebetulan kalau dari snare-nya, sebelum saya ikut IGT, saya udah pernah ke Jakarta dan saya bertemu dengan salah satu founder drummer, maksudnya dia punya konten di YouTube yang yang se-Indonesia kenal pastinya. Dan konten drumnya yaitu Drum and Drum. Nah, dan dia memberikan saya satu snare itu, dan snare itulah yang saya bawa kemana-mana. Mau manggung di mana, mau bermain di mana, saya bawa snare itu. Jadi snare itu snare-nya di custom all drum custom sih namanya. Terus ada logo Drum and Drumnya, dan snare itu yang saya bawa. Nah, kalau di pedalnya merek Mapex, dan pedalnya udah butut. udah gimana ya, cuman emang nggak ada pilihan lain karena saya juga nggak punya pedal juga kan, jadi harus pakai pedal yang ada gitu. Ya, semoga video ini ditonton oleh Mapex ya. Mapex harus di-endorse ini Rio-nya, harus di-endorse biar pedalnya bisa diganti. Tidak butut lagi. Nah, kalau untuk yang snare-nya itu Rio udah terhitung di endorse atau enggak, hanya dikasih? Kebetulan itu hanya dikasih aja sama ownernya Drum and Drum, cuma hanya dikasih gitu. Tapi sejauh ini udah ada nggak yang nawarin Rio untuk jadi endorse di merek mereka? Kalau endorse belum ada. Cuman sudah ada beberapa yang kayak dikasih, maksudnya kemarin saya juga dikasih kayak dikasih simbal, sama juga dikasih sama stick, dikasih stick juga, stick ada sekitar 6 pasang gitu sih. Dari merek tersebut? Iya, dari merek tersebut. Ini awal kayaknya. Ini tanda-tandanya mau menuju ke endorse ini. Amin. Ya, semoga ya Rio, semoga boleh menjadi
pembawa berkat bagi para yang punya merek-merek itu. Nah, apa ya? Nah, selama di Jakarta itu, itu berapa lama Rio di Jakarta waktu untuk proses yang pertama kali? Yang pertama kali itu 1 minggu. Oh, 1 minggu. Iya, 6 sampai 7 hari. 1 minggu tinggal di hotel. Iya, di hotel. Oke. Terus dari Kota Bitung sendiri, ketika Rio mengikuti proses yang pertama kali itu, ada bantuan-bantuan dari pemerintah atau dari pihak mana? Ada, kalau bantuan sih ada dari Kak Geraldi Mantiri. Oh ya, bukan ya? Ya, yang memberikan dana buat beli double pedal baru. Oke, terima kasih ya Pak Geraldi Mantiri sudah memperhatikan musisi Kota Bitung yang bertalenta luar biasa ini. Dan ada juga beberapa sih dari pribadi yang membantu, masing-masing pribadi yang membantu saya waktu ke sana. Tapi kalau biaya maksudnya biaya transportasi ke sana itu langsung dari pihak Indonesia's Got Talent yang menanggung biaya itu. Jadi dari tiket pesawat, dari hotelnya, baru dari makannya, dari akomodasinya, semua dari pihak Indonesia's Got Talent yang membiayai itu semua. Saya sama Kak Ridal. Wih, keren. Jadi berarti Rio ini hanya mempersiapkan beberapa hal-hal kecil saja dan tentu saja mempersiapkan mental untuk berhadapan dengan para juri. Betul nggak? Iya, betul. Nah, ketika ini part yang mana ketika Rio sudah hari hanya dan ketika dipanggil masuk itu seperti apa, coba diceritakan bagaimana perasaan seorang Rio ketika menginjakkan kaki di studio bahkan memasuki ke panggung spektakuler. Begitu wow. Nah, jadi ada 2 sesi begitu. Jadi ada yang sesinya dari jam berapa? Jam 3 sore sampai jam 6. Terus sesi kedua dari jam 6 sampai selesai jam 9 atau jam 10. Nah, sebenarnya urutan main saya itu di paling terakhir. Urutan 19 atau 20 pokoknya paling terakhir. Dan diubah sama produser sama kru. Jadi saya di sesi kedua yang paling pertama. Nah, pas di rumah saya kan kaget, ini dirubah yang paling pertama di sesi kedua. Jadi tapi sih saya nggak gugup, nggak takut, udah biasa aja sih rasanya. Jadi pas dibilang oh ya udah saya udah siap nih, memang udah siap tempur nih gitu. Nah, pas masuk ke backstage sebelum tampil itu saya masih ada syuting taping sedikit dulu, paling syuting pas baru mau masuk, syuting di dalam lorong pas masuk ke dalam. Jadi semua itu di prepare jalan masuknya, ini semuanya. Oke, keren banget. Nah, dan setelah itu kan sebelum tampil emang kita kan udah GR, udah ngobrol sama produser, ini cara masuknya gimana, ini gini dan emang udah disetting sama produser. Saya biasanya kan kalau ada peserta masuk terus perkenalkan gini terus langsung tampil, tapi saya enggak. Tapi saya tampil dulu, setelah tampil baru memperkenalkan diri. Nah, jadi pada waktu itu jadi dikonsepin semuanya. Iya, dikonsepin. Jadi dikonsepin buat membuat surprise ke juri-juri. Nah, kan mungkin juri kan nggak tahu ini yang mainnya siapa begitu, keadaannya gimana. Jadi pas udah giliran saya, langsung kru-krunya ayo Rio udah giliran kamu gitu. Jadi pas saya jalan masuk ke dalam panggung itu ada beberapa kru yang
yang itu apa sih namanya? Biar juri, ya maksudnya biar juri nggak lihat gitu saya masuk. Jadi ada beberapa kru yang itu biar saya nggak kelihatan oleh juri dan lampunya nggak disorot ke saya gitu. Jadi pas saya duduk di drum setnya, masih ada beberapa kru yang di depan drum saya biar nggak kelihatan. Jadi saya nunduk begini biar nggak kelihatan juri. Pas lagunya ini udah di atas panggung ya? Iya, udah di atas panggung. Iya. Udah di atas panggung. Jadi juri di panggung itu di black out ya, di black iya, out black out. Biar juri nggak ya, jadi di black out. Jadi jurinya juga ada beberapa kru yang emang dipersiapkan buat diajak ngobrol sama juri-juri biar juri nggak lihat saya begitu. Jadi emang dikonsepin biar juri kaget begitu kan. Nah, jadi pas saya udah mau siap, udah di drum, saya udah kasih kode buat ya udah play aja begitu lagunya. Ya udah. Pas lagunya langsung di play, saya main kan, tapi masih black out, masih main dan pas udah di bagian mau naik tuh lagu langsung lampunya langsung disorot. Pas waktu itu Ariel sama Riza Arab semua sih langsung ini yang main drum nggak punya tangan gitu. Langsung kaget kan, gila nih gini. Samaan udah kan lagunya udah lebih naik kan, dinamikanya lebih naik lah. Udah lebih itu pas selesai udah kan emang kaget. Semua yang ada di dalam studio juga kaget, ternyata yang main drum tadi nggak punya tangan gitu. Dan setelah selesai itu semua tepuk tangan dan segala macam, dan Denny Sumargo juga gitu. Pas setelah itu saya maju ke depan untuk sesi bicaranya gitu. Jadi memperkenalkan diri, asal mana begitu, umur, begitu sih Kak. Perasaannya seperti apa berhadapan dengan para juri? Apa ya? Pokoknya bangga ketemu langsung sama artis. Nah, jadi apalagi bertemu dengan musisi, ada kan seperti Ariel kan, musisi siapa sih yang nggak tahu Ariel gitu kan. Jadi ketemu mereka juga memang suatu kebanggaan tersendiri bisa sampai di tahap itu juga, dikomentarin langsung oleh artis-artis Indonesia yang berbakat gitu. Juga bintang ya, bintang. Ya, memang luar biasa. Waktu itu pun ketika saya menonton video yang viral itu, ya jujur saja air mata ini mengalir. Karena memikirkan bahwa seorang Rio saja yang punya kekurangan, maaf ya, tapi seperti itu, dan kita masih tidak bisa bersyukur, itu sangat keterlaluan. Itu sangat keterlaluan kalau kita tidak bersyukur ketika ada orang lain yang punya kekurangan dan mereka sangat mensyukuri hidup yang mereka jalani, proses hidup yang mereka jalani. Nah, itu benar-benar suatu kebanggaan buat masyarakat Kota Bitung khususnya, bukan juga masyarakat Kota Bitung, semua juga satu Indonesia, karena video itu sangat-sangat viral. Sangat-sangat viral, dan tentu saja Kota Bitung namanya mulai dikenal banyak orang. Nah, itu mungkin itu salah satu yang jadi tujuan dari Rio juga, Riddle, untuk memperkenalkan Kota Bitung. Apalagi saat itu Rio memakai baju tulisan Bitung. Nah, juga kan sempat ditanyain Rio asalnya dari mana. Nah, Rio juga memperkenalkan, dari Bitung Sulawesi Utara. Nah, ketika itu kan, ketika di panggung itu kan ada satu juri sempat menanyakan soal kondisi dari Rio. Nah,
kira-kira bisa nggak Rio di sini menceritakan lebih detail Oke, siap. kenapa sampai hal itu terjadi? Siap. Oke, Kalau nah, boleh, kalau boleh. boleh sekali. Nah, awal dari ceritanya sih, sebenarnya saya terlahir normal, sama-sama seperti pada anak-anak pada umumnya. Dan pada tahun 2006 saya mengalami musibah terkena tegangan listrik 20.000 volt. Itu umur 14 tahun. Sudah mulai remaja ya, sudah Ya. remaja. Jadi waktu itu saya terkena tegangan listrik 20.000 volt. Nah, kenapa saya sampai kena tegangan listrik itu? Nah, pada waktu itu umur 14 tahun itu kan masih remaja, jadi masih apa ya, main Lagi atau apa. aktif-aktifnya. Ya. Nah, dan waktu itu saya bermain. Imut-imutnya. Ya, saya bermain layangan. Nah, saya bermain layangan. Terus karena layangannya nggak terbang, jadi saya istirahat gitu. Dan datang saudara saya. Saudara saya ini minjam layangan saya ini untuk bermain begitu. Jadi dia minjam saya, yuk pinjam dong layangannya begitu. Oh ya udah, ambil aja, pinjam aja begitu. Dan dia main. Dan kebetulan pas dia main, layangannya naik terbang gitu. Nah, dan pada saat itu layangannya nyangkut di kabel, di gardu gitu. Nah, dan saudara saya ini lapor ke saya, yo itu layangannya nyangkut gitu. Terus saya takut kan masih anak-anak tuh. Itu kebetulan layangan itu om saya yang buat gitu. Nah, jadi dan saya bilang ke saudara saya, ambil itu, ntar saya takut dimarahin gitu, takut om saya marah gitu. Oh iya, yo saya mau ambil, saya pasti mau ambil itu biar dapat gitu. Terus dia berusaha ambil dan nggak bisa karena terlalu tinggi. Nah, karena saya juga terbawa perasaan takut, jadi saya yang ya udah deh, sini saya saja yang ambil gitu. Nah, dalam proses pengambilan barang tersebut, kebetulan saya juga pendek, kecil. Nah, jadi saya bilang ke dia, ayo deh kamu cari sesuatu yang panjang gitu, kayak bambu atau apa kayak gitu. Nah, terus pada saat itu juga dia bawa bambu yang besar dan saya nggak mampu karena terlalu besar, terlalu berat. Nah, dia udah cari yang ringan deh gitu. Dicari dan dibawanya lah ini ke saya stainless. Jadi mengandung besi juga kan ini kan, jadi udah nggak kepikiran juga. Jadi emang yang penting bisa ambil aja kan. Benar lucu. Jadi emang parah. Jadi dia udah, oh ini stainless, sini ringan nggak ini, oh ya ringan. Pas oh ya ringan, langsung ambil. Pas mencoba untuk ambil, layangannya udah jatuh ke bawah, udah jatuh. Pas saya mau turun, nah stainless yang saya pegang itu nyangkut di kabel, mungkin di kabel yang saya mau coba ambil itu, dan akhirnya saya terkena tegangan listrik itu dan saya terpental ke belakang. Dan tangan langsung saya pingsan. Belum. Saya sadar waktu itu. Jadi tangan saya tangan saya hangus dan kaki sebelah kiri saya hangus. Karena yang saya injak juga besi. Jadi saya pegang stainless, yang saya injak juga besi. Emang pas emang. Nah, tapi Tuhan itu luar biasa ya. Tapi Tuhan itu luar biasa. Karena yang hangus tangannya Rio, kakinya nggak apa-apa, tapi tangannya masih dipakai untuk kemuliaan namanya. Rio boleh menjadi inspirasi di mana-mana. Rio boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, lanjut. Nah, setelah itu saya terpental dan ada beberapa kakak-kakak yang ada di sekitar situ. Mereka langsung datangi dan mereka panggil yo gitu. Terus waktu itu saya belum terlalu berasa begitu sakitnya. Gitu. Pas beberapa menit kemudian saya langsung berasa kan itu hangus kan tangannya kan, hitam.
langsung berasa sakitnya dan udah susah untuk nafas. Udah susah sekali untuk nafas. Dan waktu itu saya cuman bilang ke saudara-saudara, ada kakak-kakak saya situ, tolong antar saya ke rumah sakit terdekat karena saya sudah nggak bisa susah nafas gitu. Dan orang-orang di sekitar saya mungkin takut mau pegang atau gimana. Cuman yo, ini saya udah mau lewat nih. Terus ada tetangga saya yang langsung datangi, terus langsung dibilang, ini anaknya udah mau mati, tapi cuma udah dibiarin aja begitu. Jadi langsung diangkat, langsung dibawa lari ke rumah sakit di sini, rumah sakit terdekat. Nah, pas sampai di rumah sakit, para suster-suster gitu kan mau lihat buat mau di infus kan lah, mau diinfus di mana, tangannya dua kan angus kaki kirinya angus. Nah, jadi ada kaki kanan yang nggak parah begitu, jadi diinfus di kaki kanan. Nah, dan berapa bulan ya dirawat, 1 bulan dirawat di rumah sakit ya. Cukup 1 bulan lama ya. Ya, jadi 1 bulan dirawat di rumah sakit, tapi beberapa minggu kemudian baru tangannya diamputasi karena tangannya kan udah hangus. Jadi 1 minggu kemudian tangannya udah membusuk karena emang tegangannya kan besar kan, 20.000 volt. Jadi pas pas hangus, pas tangannya udah membusuk, dokter periksa ini harus segera diamputasi. Kalau enggak busuknya bakal lebih ke atas kan, lebih menjalar ke atas gitu. Jadi dokter mengambil keputusan buat harus segera diamputasi, dan dokter bertanya ke orang tua untuk mendapat persetujuan gimana mau amputasi atau enggak nih begitu. Dan orang tua saya juga karena memang udah nggak ada jalan lain, emang harus segera diamputasi. Pada waktu saya dirawat juga saya nggak tahu kalau mau diamputasi begitu. Jadi pas waktu itu yang akan mau diamputasi, papa saya di samping saya dan bangunin saya buat mau bilang kalau Dek, ini tangannya mau diamputasi. Dan saya di umur yang udah mengerti lah ya, 14 tahun. Saya kaget kan, ini amputasi apa ini gitu. Oh, itu tangannya mau dipotong. Hah? Mau dipotong? Nah, jadi pada waktu itu saya nggak mau gitu, karena saya mikir gimana saya sekolah nanti. Saya nggak terima begitu dengan keputusan dokter itu yang harus segera diamputasi. Saya nggak terima gitu. Dan papa, mama, saudara-saudara bilang ini udah nggak ada jalan lain lagi. Ini jalan satu-satunya buat nolongin kamu, nolongin Rio begitu. Dan dengan keadaan yang pasrah dan sangat hilang harapan, jadi saya harus menerima keputusan itu, harus segera diamputasi. Dan ya udah, kalau emang udah ini jalannya ya udah. Nah, dan saya bermohon ke papa, bilang ke dokter, tolong deh tangannya kalau boleh amputasi satu saja, biar bisa mau tulis, mau menulis atau mau bikin aktivitas lain begitu. Nah, dan sudah ditentukan hari yang mau diamputasi, kapan. Kan mau diamputasi itu kan harus nggak boleh panas lah, nggak boleh, pokoknya harus banyak kita kan. Jadi pas badannya ya, harus stabil, steril juga semuanya. Setelah dimasuk di ruang operasi, saya diamputasi. Pas keluar, pas saya sadar kan itu saya dibius. Jadi saya nggak tahu sama sekali. Pas keluar langsung dari ruang operasi, saya lihat keadaan dari kedua tangan saya emang udah nggak ada dua-dua. Ya udah, saya pasrah gitu. Itu sih Kak ceritanya. Dan pada setelah selesai operasi, masih ada juga sakit yang bakal saya rasain, karena kan lukanya kan emang harus dibersihkan tiap hari gitu, dan lukanya emang besar kan. Ya, jadi pas lukanya dibersihkan, saya nangis setiap mau dibersihkan, nangis karena emang sakitnya luar biasa sakit.
gitu. Nah, jadi beberapa 1 bulan dirawat di rumah sakit, dan setelah mulai ada perubahan, mulai sembuh tangannya, dokter bilang ya udah kamu sudah bisa pulang ke rumah gitu. Dan pada waktu itu juga saya pas dibilang saya mau udah bisa pulang, saya sangat senang, sangat bersyukur, pokoknya sudah bisa pulang lagi ke rumah. Nah, dan dokter bilang ya udah kamu kalau mau pulang ke rumah jalan aja begitu, berjalan seperti biasanya begitu. Jadi dengan PD-nya saya berjalan, saya berdiri dari tempat tidur, terus saya jalan mau melangkah begitu. Pas saya melangkah 1 langkah, saya oleng, saya rubuh. Tapi saya dijagain papa karena dokter udah bilang jagain katanya. Pas saya melangkah saya rubuh. Terus jatuh tapi nggak sampai ke lantai, tapi ditahan papa. Setelah itu dokter bilang, ini kalau sebulan lagi ditahan, saya bakal lumpuh. Jadi saraf-saraf di kaki kan udah kaku, udah nggak jalan lagi kan sebulan. Jadi pas pulang ke rumah, saya udah nggak bisa jalan. Jadi pas pulang ke rumah, saya latihan jalan kayak balita-balita yang mau belajar jalannya kayak begitu. Jadi tiap pagi saya belajar berjalan. Tiap hari saya belajar berjalan sampai bisa berjalan lagi seperti biasanya. Jadi begitu sih ceritanya. Dari kejadian itu kalau misalnya, saya nggak bisa membayangkan bagaimana kalau itu terjadi. Nah, dari kejadian itu berapa lama Rio akhirnya boleh berdamai dan menerima semua keadaan? Apa Kak? Ya Kak? Dari mulai hari itu ketika keluar dari rumah sakit, tentunya kan Rio nggak bisa menerima ya karena udah nggak punya 2 tangan dan ditambah lagi udah nggak bisa jalan ceritanya. Nah, kan harus memulai lagi jalan kayak anak masih bayi. Nah, itu proses Rio untuk bisa menerima dan berdamai kembali dengan keadaan tuh berapa lama sampai Rio boleh menerima? Oh iya, Rio ternyata udah nggak punya tangan, tapi Rio harus maju. Panjang sih. Jadi kejadiannya kan 2006 sampai ini sekarang di 2022 hampir sekitar. Tapi Rio masuk sekolah nggak? Rio masuk sekolah nggak waktu itu? Udah nggak. Iya, udah nggak lanjut. Nah, jadi waktu menerimanya, waktu saya mengenal drum, waktu itu saya bisa menerima keadaan saya. 2000 berapa ya? 2000 berapa? Itu 2000 berapa? 6 2000, udah lupa sih, sekitar 10 tahun lalu kayaknya. Enggak. Ya, sekitar 10 tahun lalu. Pokoknya saya mengenal drum, rasa kepercayaan diri saya kembali gitu. Nah, jadi prosesnya juga enggak ya. Jadi nggak segampang itu juga prosesnya, karena kan sebelumnya itu saya berproses dengan mental saya, dengan rasa keputusasaan saya begitu. Jadi saya juga sempat mau bunuh diri, saya juga malu, saya minder. Jadi waktu itu juga waktu saya pulang ke rumah, banyaklah anak-anak di kompleks saja yang ngata-ngatain, yang teriak-teriakin, ya nggak punya tangan ya. Jadi kan otomatis itu kena di mental kan. Jadi saya nangis di kamar gitu-gitu. Nah, dan itu panjang banget prosesnya gitu, panjang sekali prosesnya. Nah, sampai mau menerima lagi, sampai di posisi mau ya udah deh bunuh diri aja, udah nyusahin orang tua terus gitu-gitu kan sempat mikir gitu juga. Tapi saya mikir lagi gitu kan, ini perjuangan dari keluarga, mama, papa, adik, saudara-saudara yang ada kan, mereka juga berjuang buat saya begitu. Kenapa saya cuman mau berhenti sampai situ aja begitu? Dan akhirnya saya merubah pikiran saya, nggak pengen mau melakukan hal bodoh itu. Jadi akhirnya saya mencari sesuatu yang bisa saya lakukan. Akhirnya saya ketemu dengan drum ini. Melalui drum ini juga saya bisa kembali
sampai saat ini. Gimana ceritanya sampai ketemu dengan drum? Oke. Nah, Akhirnya kalau pada menyukai drum. ya pada waktu saya belum tahu apa-apa, maksudnya saya belum tahu tentang drum. Ini udah kenal Kak Riddle atau belum? Belum. Oh belum ya, masih jauh ya. Masih jauh. Jadi sebelum saya mengenal drum, keseharian saya itu hanya di rumah. Jadi saya cuma nonton TV, makan, tidur, nonton TV, makan, cuman begitu aja tiap hari. Nah, makan dibantu orang tua, mandi ya, dibantu orang tua. Pada waktu itu masih tergantung oleh orang tua. Segala aktivitas saya dibantu oleh orang tua, oleh saudara. Karena saya belum bisa ngapa-ngapain juga kan. Jadi cuma nonton, makan, tidur. Nah, pas nonton, saya nonton acara di TV itu dulu itu ada acara musik yang ada acara dahsyat gitu. Ada inbox, punya ada acara-acara musik lah. Nah, dan pada waktu itu kan ada bintang-bintang tamu yang datang. Apalagi kan kalau ada grup band, nah apalagi mereka live kan main di dahsyat. Nah, saya perhatiin yang main drum sana kayak keren gitu dah. Jadi wah, keren ya kalau yang main drum. Nah, di situ saya mulai tertarik dengan drum. Saya mulai suka. Wah, ternyata drum ini keren juga ya. Nah, dan waktu itu juga saya mencari cara untuk bisa memegang stick gitu. Dan pada waktu di depan TV, saya mulai mengikuti kayak seorang drummer begitu, gini-gini, tak gitu-gitu. Dan ada saudara saya, ada saudara saya yang melihat saya di depan. Itu udah umur berapa? Itu udah umur berapa Rio-nya? Itu umur berapa ya? Sekitar umur 20 tahun kalau nggak salah. Nah, jadi pas saya di depan TV kan, gini-gini, terus saudara saja lihat, yuk kamu suka drum ya? Gitu. Iya, keren aja gitu, mau lihat seorang drummer gitu. Terus dia bilang, yuk ayo deh ikut saya gitu ke studio band sama saya sama teman-teman. Nah, dan waktu itu saya ikut sama dia. Lihat langsung mereka latihan kan, oh ternyata drum bentuknya gini ya kalau secara langsung gitu. Oh saya pegang-pegang, oh gini, oh. Nah mulai dari saat itu juga saya lebih tertarik gitu. Dan pas pulang, nah kan saya sama saudara saya ini kan tinggal serumah. Nah jadi saya sama saudara memikirkan bagaimana bisa sticknya bisa saya pegang begitu. Dan kita cari cara memakai apa, tali lah, memakai kain lah. Jadi biar sticknya biar bisa dipakai begitu. Terus cari yang ada lakban yang warna yang warna coklat, ada lakban yang transparan, tapi nggak kuat gitu. Nah dan akhirnya ketemu plastiknya mencong. Ya, akhirnya ketemu sama ini lakban yang hitam, lakban yang biasa pakai dijilid apa buku tuh. Nah, nah pas dipakein, nah ini lakban ini bagus, kuat gitu. Sticknya nggak gerak gitu, jadi sticknya emang kayak paten gitu di tangan. Nah jadi pas ketemu itu dan langsung dicoba, oh ternyata bisa. Nah akhirnya pada waktu itu juga saya diajakin saudara untuk ke studio untuk latihan langsung dengan stick yang memakai yang direkatkan gitu dengan lakban gitu. Nah dan pada waktu itu juga saya udah mulai latihan sama saudara-saudara saya, lagu-lagu apalah gitu, tetap main gitu. Sampai saat ini. Berarti saudaranya punya andil mempertemukan Rio dengan passionnya, passion yang Tuhan taruh di hati. Ya, sangat besar juga peran saudara. Ya. Itu kayaknya prosesnya berapa lama sampai Rio akhirnya bisa terbiasa bermain drum dengan menggunakan ini sticknya dililitkan di tangan dengannya itu? Terbiasa sih baru sekitar 4-5 tahun ini baru terbiasa. Baru waktu mengenal Kak Riddle itu baru lebih terbiasa.
Oh, Karena waktu saya kenal drum itu saya latihan juga cuman latihan otodidak kan, masih latihan gitu-begitu aja. Nah, pas saya ketemu dengan Kak Riddle, saya lebih sering latihan. Jadi otomatis stick yang ada di sini itu udah lebih gimana ya? Lebih maksudnya lebih tahu gitu nyamannya lebih gimana. nempel. Ya, lebih nempel gitu. Dan akhirnya setelah beberapa tahun ini udah lebih nyaman sih gitu. Ya. Berarti banyak orang yang menjadi penyemangat, menjadi pendorong, menjadi support sistem buat Rio sampai ada di posisi seperti sekarang ini. Itu bukan hal yang mudah ketika melewati masalah yang kalau boleh dibilang itu masalah karena sudah menyangkut kehilangan dua tangan yang harusnya itu dipakai untuk beraktivitas setiap hari, bisa dipakai untuk ke sekolah. Nah, karena kehilangan dua tangan akhirnya Rio tidak melanjutkan sekolah. Tapi itu memang benar-benar tidak melanjutkan sekolah atau ada beberapa tahun dan Rio mengambil lagi misalnya paket apa? Enggak, sebenarnya pas setelah itu kan waktu kejadian saya umur 14 tahun, SMP kelas 3, waktu itu saya mau kelulusan ke SMA sih itu waktu itu ada jeda waktu seminggu, jadi mau ke jeda kelulusan untuk ke SMA begitu. SMA. Nah, jadi nama saya udah termasuk di SMA yang saya mau mau masuk di situ, dan akhirnya pas kena musibah di waktu itu saya nggak jadi masuk SMA. Pas keluar dari situ, keluar dari rumah sakit, orang tua saya juga berusaha untuk saya bisa tetap sekolah begitu. Bagaimanapun caranya, maksudnya biar ada yang di samping saya yang mau catat atau gimana. Tapi saya udah yang ya udah nggak mau gitu. Ntar mau nyusul banyak orang, ya. Jadi ya udah deh, nggak usah aja gitu. Tapi ada belakangan ini sih ada yang beberapa tawaran dari saya untuk ikuti paket itu. Paket ya harus sih, biar dari dinas pendidikan kalau nggak salah ya ada yang paket seperti itu. Nah, Rio, kalau mau memilih, mau Rio yang punya tangan yang dulu atau Rio yang sekarang? Rio yang sekarang dong. Oh ya, ada hal apa yang akhirnya membuat Rio yang sekarang saja? Kan yang dulu punya tangan, yang dulu juga kan bisa belajar drum, sekarang kan nggak punya tangan. Gini sih maksud saya lebih kesini lebih mengerti begitu, karena satu hal saja yang saya bilang, yang selalu saya bilang, karena apapun yang Tuhan buat itu kan baik adanya. Jadi saya mengerti bahwa keadaan kita yang seperti dulu dan yang sekarang itu sudah dirancangan Tuhan gitu. Jadi saya lebih bersyukur dengan keadaan saya yang seperti ini. Kalau nggak seperti ini, saya nggak bisa mengenal Tuhan lebih dekat. Saya nggak bisa punya prestasi seperti ini. Saya belum tahu juga kalau yang waktu dulu saya bisa tahu tentang drum. Karena waktu dulu itu saya nggak tahu tentang drum. Tapi saya itu lebih suka nggak ada minat sama sekali di drum gitu. Jadi kalau mau bilang saya lebih memilih sekarang yang waktu saya saat ini dari ketimbang yang waktu saya mempunyai tangan. Keren banget. Aduh. Itu jadi pembelajaran ya buat teman-teman di luar sana, bahwa kekurangan itu nggak membuat kita harus jatuh terpuruk, tapi kekurangan itu justru Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, seperti teman kita Rio ini udah dikenal satu Indonesia. Iya. Kalau mau dipikir dulu, mungkin kalau masih punya tangan, mungkin Rio masih main lain. Iya, masih main layangan ya. Iya. Sampai sekarang masih itu. Tapi saya sangat setuju dengan apa yang Rio bilang, bahwa apa yang terjadi itu semua ada campur tangan Tuhan. Ketika Tuhan izinkan Rio kehilangan kedua tangannya,
Di situ Tuhan menaruh benih, menaruh purpose Tuhan, tujuan Tuhan di hidupnya Rio, sehingga saat ini Rio boleh menyenangkan hati Tuhan lewat kesaksian Rio di depan para juri, di satu Indonesia, di depan orang-orang. Itu luar biasa sekali, sangat-sangat luar biasa sekali. Oke, masih ada yang ingin saya tanyakan Rio. Nah, kita kembali ke proses. Nggak buru-buru ini kan? Nggak ada kegiatan lain. Aman. Mau pacaran mungkin. Ngomong-ngomong udah ada yang ini ya, udah ada yang udah punya ada. pacar. Udah. Semuanya disediakan Tuhan. Kurangan tidak menjadi masalah, Tuhan berikan. Oke, untuk proses yang waktu proses yang kedua, yang setelah lulus dari proses yang pertama, itu untuk pemilihan konsep. Ya. Konsep pakai baju adat, terus ada kolintangnya, terus ada penari kebasarannya, itu konsepnya gimana? Itu sampai ada konsep itu seperti apa? Ya, nah, jadi pas setelah saya selesai mendapat Golden Buzzer kan itu pas pulang itu saya mempunyai space waktu yang agak lumayan panjang tuh, jadi sekitar 1 bulan. Nah, jadi waktu itu juga saya dan Karil pas pulang langsung bercerita tentang konsep apa yang kita akan bawakan gitu. Emang masih blank pada waktu pulang, masih belum terpikirkan konsep apa yang kita bawakan gitu. Karena emang kalau mau cari konsep kan random tuh, jadi mau bawa apa ini mau. Nah, dan Kak Ridel akhirnya kepikiran untuk menggabungkan antara saya dengan dengan kebudayaan di Sulawesi Utara begitu. Nah, jadi Kak Ridel yang mengkonsepnya. Jadi saya sementara bermain, terus ada tarian kabasarannya, terus ada kolintang juga gitu. Jadi saya membawa. Itu dibawa dari Bitung ya? Enggak. Jadi kalau kolintang sama penari kabasarannya dari Jakarta langsung. Jadi ada teman-teman di Jakarta. Iya, namanya Sanggar Bapontar. Sanggar Bapontar. Oh, Sanggar Bapontar. Nah, jadi di Sanggar Bapontar di sana itu udah ada teman-teman dari tarian kabasaran dan juga ada pemain-pemain kolintang. Itu bagaimana bisa terkoneksi dengan mereka? Nah, jadi Kak Ridel yang banyak koneksi. Jadi Kak Ridel yang mempunyai Kak Ridel mempunyai teman dan mempunyai teman kabasaran, dan teman kabasarannya mempunyai teman yang di sana di Jakarta. Dan akhirnya kita kontak-kontakan, akhirnya kita kontakkan dulu via WhatsApp, ngobrol, dan akhirnya pas sampai sana kita langsung ke tempat sanggar itu, Sanggar Bapontar itu, dan ketemu sama pemilik owner Sanggar Bapontar dan diizinkan untuk saya dan Kak Ridel bisa bermain bersama teman-teman kabasaran dan juga teman-teman yang main kolintang. Ya, terus itu sampai memadukan drum sama kolintang itu gimana caranya? Nah, jadi lagu yang saya bawakan juga kan dari Isyana Lexicon. Nah, lagunya juga itu saya Kak Ridel yang aransemen, bukan yang aransemen, maksudnya yang di mix buat ada suara kolintangnya juga di dalam lagu itu. Jadi ada di part di mana yang kolintangnya yang main juga gitu. Jadi sementara saya main, terus ada kolintang yang masuk, begitu terus mereka main sama-sama gitu. Luar biasa ya. Itu pemilihan konsepnya sampai itu berapa lama pemilihan konsepnya? Sampai boleh fix konsep yang ini. Sekitar 2 minggu sampai di sana. Iya, sekitar 2 minggu, 3 minggu lah ya. Jadi maksudnya ngobrol dulu kan pemilihan konsepnya ini gini, cari alatnya gimana, ready nggak di Jakarta atau harus bawa dari sini, terus cari teman-temannya di sana, akhirnya fix, akhirnya udah oh ya udah ini, ya udah langsung udah di lock konsep ini nih yang harus dibawa. Nah, jadi pas udah ada konsep, saya sama Kak Ridel juga harus
eh, maksudnya harus GR, harus tunjukin ke produsernya juga. Ini di approve nggak sama produsernya? Karena ada beberapa teman jadi saya. sistemnya itu harus lewat mereka dulu ya untuk pemilihan konsep lagu. Ada kemungkinan nggak di approve, nggak diterima gitu. Karena ada beberapa teman saya yang dari sini juga, dari saya kontestan dari Manado juga dia, tapi dia nyanyi. Nah, dia ada beberapa konsep yang diajukan tapi ditolak. Jadi lihat mencari lagi konsep, cari lagi konsep, dan puji Tuhan pas bawain konsep ini langsung diterima sama produsernya. Jadi nggak ribet-ribet lagi mau bikin konsep apa lagi ini kalau ditolak gitu. Tapi saya juga dengan Kak Ridel udah mempersiapkan juga, sekitar ada 2 konsep yang dipersiapkan juga. Kalau emang konsep ini nggak diterima, saya sama Kak Ridel punya cadangan konsep gitu. Jadi punya plan B lah. Ya. Dan akhirnya pas diterima, dan saya dan Kak Ridel juga kan mau pakai bajunya juga kan berat, bajunya, itunya, topinya itu kan berat. Jadi harus menyesuaikan karena kalau drum kan tuh drum harus gini-gini terus ada ininya lebih berat kan. Begitu. Jadi harus menyesuaikan juga, dan akhirnya dengan waktu yang ada akhirnya bisa menyesuaikan dan bisa tampil dengan semaksimal mungkin yang waktu kemarin itu. Iya. Itu kemarin sempat saya lihat di Instagram ada yang nyumbangin, yang ngasih tangan. Oh iya. Itu dari mana itu? Nah, jadi itu ada beberapa pihak yang terlibat. Salah satunya dari Bapak Wali Kota, Insinyur Maurice Mantiri, yang memberikan dana. Dan dan juga ada dari ownernya Sari Laut di Manado, ada juga dari pokoknya ada beberapa pihak yang terkait yang membantu saya untuk membuat tangan tersebut. Ya, terima kasih untuk Pak Wali Kota Bitung, Pak Maurice Mantiri. Keren banget Pak Maurice, juga buat pihak-pihak yang sudah membantu Rio sampai terciptanya tangan itu. Itu dibikinnya di mana, Rio? Di Bitung, Nado atau gitu? Jadi di Bekasi. Nah, saya dan Kak Ridel juga emang sebelum mau mengikuti Indonesia's Got Talent, saya memang udah berencana mau membuat tangan itu gitu. Jadi membuat tangan itu, dan saya dan Kak Ridel mencari di sini kan, di Manado, di Bitung, tapi nggak ketemu orang yang bisa membuat tangan itu. Dan akhirnya saya dan Kak Ridel searching di Google, dan akhirnya dapat, dan tempatnya di Bekasi. Dan jadi setelah saya seminggu ke Jakarta, jadi saya lebih awal ke Jakarta untuk membuat tangan itu. Nah, jadi saya dan Kak Ridel pas ke Jakarta langsung ke Bekasi, langsung membuat tangan itu gitu. Dan prosesnya berapa lama? Prosesnya seminggu. Jadi ada beberapa kali ada beberapa kali diubah, maksudnya ada beberapa kali dibikin lagi, karena posisi sticknya emang harus pas kan. Jadi kalau posisinya agak naik, ini nggak nyaman. Ini posisinya sticknya agak turun, ini nggak nyaman, diubah lagi sampai beberapa kali. Di saat ini lagi menggebuk drum, tiba-tiba copot. Nah iya kayak gitu. Nah, dan akhirnya pas udah pas, jadi udah langsung dibikin. Dan saya mencoba di drum kan. Nah, emang butuh adaptasi yang lebih lama karena alat itu lebih berat dari lakban. Karena lakban kan cuman nggak seberat itu, maksudnya itu ada. Iya, jadi ada, nggak tahu sih apa sih bahannya. Jadi ada besinya juga yang kecil, bautnya buat ditaruhin stick ya. Jadi lebih berat, dan tapi emang udah nggak seribet lakban kalau mau dipakai gitu. Kalau lakban kan emang harus gini. Tapi itu tinggal dipakai. Lebih enak ya yang ini. Ya. Tapi ini dipakein terus langsung direkatkan, udah langsung kepake gitu. Gitu juga sebelahnya
Barangnya sih di kantor, di tempat kerja biasa make buat ngajar. Jadi nggak bawa ke sini. Iya. Itu sih. Tapi ini benar-benar ini ya, nggak mengganggu Rio pada saat Eh, bermain. Kalau mengganggu sih mungkin lebih ke beratnya saja. Oh, berat, masalahnya hanya di berat ya. Tapi udah bisa, Iya. udah terbiasa. Udah mulai membiasakan diri lah. Tapi sampai saat ini pun saya masih gantian. Kalau emang saya mau manggung, mau pakai lakban ya pakai lakban gitu. Kalau mau ngajar pakai alat tersebut pakai alat kenyamanan tersebut. ya. Ya, karena kan kalau saya mau manggung terus nggak nyaman atau nggak maksimal, nggak enak juga kan dilihatin orang. Jadi saya milih Ya. lakban dulu aja gitu biar lebih nyaman, biar lebih enak mainnya. Oke, luar biasa, keren banget, keren banget. Jadi Rio ini sebenarnya kalau kasarnya dulu, nggak tahu ya, ini hanya Ya. penglihatan saya. Ya, Rio ini kan dulu istilahnya nggak punya nama lah ya. Ya. Kita sering ketemu di belakang panggung kan. Jadi siapa sih Dedi? Iya. Tapi sekarang Rio sudah mampu karena Tuhan, akhirnya Rio bisa membawa nama sendiri. Contohnya di acara festival terbesar di Kota Bitung. Ya. Ya, Rio akhirnya memperkenalkan Rio the Drummer. Akhirnya boleh membawa nama sendiri. Nah, kalau yang dulu kan masih menjadi nempel. Kalau ini benar-benar membawa nama sendiri ya. Semoga dengan nama yang sudah terbentuk dengan baik, nama yang sudah terbentuk dengan proses yang luar biasa yang Rio udah lewati dari masih umur 14 tahun sampai umur yang sekarang 30 tahun. Ya. 30 tahun. Ya. 30 tahun itu bukan proses yang mudah karena belajar menerima kekurangan, belajar menerima bahwa aduh saya udah nggak punya 2 tangan nih. Nah, itu bukan proses yang mudah. Ya. Saya sih salut banget untuk seorang Rio yang akhirnya bisa mencapai posisi seperti ini. Oke, lanjut lagi, masih ada ya? Siap. Masih boleh. Ya. Nah, setelah berproses itu, sekarang Rio pulang ke Kota Bitung dan mulai dengan nama yang melekat ke diri Rio sekarang. Bukan hanya nama yang seperti dulu, sekarang udah inilah ya. Apa rencana Rio untuk Kota Bitung sendiri? Bukan untuk ini ya, maksudnya bukan kayak wali kota atau apa. Maksudnya Rio pasti punya mimpi-mimpi yang Tuhan taruh di hati Rio, yang Tuhan passion yang Tuhan taruh di hati Rio. Kira-kira apa? Kalau saya sih emang tujuan saya mengenal drum ini kan memang pengen menginspirasi banyak orang. Tetap juga sampai sekarang juga pengen menginspirasi banyak orang, terutama di Kota Bitung. Karena Dan ya sudah berhasil melakukan itu. Ya, nah karena kita tahu juga kan anak-anak pemuda-pemuda atau teman-teman Kota Bitung juga kan mungkin masih belum tahu arah tujuannya apa. Coba deh, saya pengen mau mengajak begitu. Ayo kita sama-sama menggali kelebihan kita, menggali apa yang kita punya nih. Terus kita kembangkan dan kita maksimalkan dan kita share ke semua orang. Siapa tahu kan di Kota Bitung ini juga kan banyak talenta-talenta yang luar biasa. Cuman belum tahu aja siapa nih, ada nggak gitu kan. Nah jadi saya pengen itu mengajak semua teman-teman, ayo kita kembangkan, kita gali talenta kita yang ada gitu kan. Kita nggak tahu juga kamu punya talenta apa kan, Tuhan ngasih kita talenta yang berbeda-beda gitu kan. Jadi siapa tahu juga kan ada the next yang mau bawa nama Kota Bitung yang lebih lagi gitu kan. Lebih dikenal lagi Kota Bitung. Ya, betul sekali. Keren luar biasa. Jadi Rio sampai di proses yang
di detik ini banyak orang yang sudah datang untuk menjadi sponsor buat Rio. Bahkan yang paling penting ada Tuhan yang yang membuka jalan mungkin lewat Kak Ridal, mungkin lewat siapa saja yang ada di sekitaran lingkarannya Rio, sehingga Rio boleh berjalan menuju purpose yang sudah Tuhan taruh di hatinya. Ya, tujuan. Nah, kan kehidupan kita di dunia ini bukan untuk apa ya selain untuk menggenapi setiap rencana Tuhan di hidupnya kita semua yang ada di dunia ini. Ya, semoga banyak orang, ini anak-anak muda yang seperti Rio yang bisa menyadari bahwa ya udah, kita di dunia ini untuk apa sih selain untuk menggenapi rencana Tuhan, ya menggenapi rencana Tuhan. Dan saya percaya bahwa seorang Rio sudah melakukan itu semua, dan kedepannya pasti ya akan lebih keren lagi, bukan hanya di Indonesia Got Talent, tapi ya akan lebih lagi, pasti ada jalan lah menuju ke sana. Nah, sebenarnya saya juga mau mengajak untuk buat teman-teman juga untuk mensupport Rio, mensupport setiap yang ingin Rio lakukan untuk teman-teman anak-anak muda yang ada di Kota Bitung, khususnya di tempat Rio mengajar di Riddles Home ya, Home. Di tempat Rio mengajar di Riddles Home, biar apa yang sudah Rio capai, apa yang sudah Rio lakukan bisa menginspirasi adik-adik yang sedang Rio tuntun, yang sedang Rio ajari. Nah, ini udah jam berapa ya? Udah mau jam 7. Ya, udah 5 menit lagi udah mau jam 7. Nah, kira-kira dari seorang Rio sendiri, kira-kira harapan Rio ke depan untuk Kota Bitung, untuk pemerintahnya, atau untuk Rio sendiri, kira-kira apa? Nah, kalau untuk dari kota saya tercinta ini, Kota Bitung, harapan saya bisa lebih maju lagi dan bisa lebih banyak event-event untuk pemusik-pemusik di Bitung, agar supaya para pemusik atau para talenta yang apapun bisa mempunyai wadah begitu. Jadi mempunyai tempat untuk disalurkan. Jadi sesuatu yang kita punya bisa kita ekspresikan di tempat itu begitu. Dan saya berharap di Kota Bitung ini nggak cuma di event-event besar, tapi tiap bulan itu ada begitu, biar di Kota Bitung ini lebih rame ya, lebih dikenal banyak orang lagi ya. Kan kalau kita mempunyai event-event tiap bulan, otomatis kan orang-orang dari luar kan bisa masuk ke sini begitu, bisa ini Bitung ada acara apa sih begitu. Jadi harapannya sih pengen lebih Bitung ini bisa lebih banyak event-event lagi ke depannya untuk para talenta-talenta muda yang mungkin di luar sana yang kita nggak tahu kan. Siapa tahu kalau bikin event apa gitu, ada talenta ini ternyata dari Bitung juga gitu kan. Jadi saya berharap sih mempunyai event-event itu sih dan semoga juga di Bitung bisa lebih maju lagi, bisa lebih lebih kreatif lagi dalam segala hal gitu. Ya, biar lebih menelurkan talenta-talenta yang tersembunyi. Iya. Talenta tersembunyi. Ya, betul sekali. Ya, pemerintah Kota Bitung, semoga ya Pak Wali Kota. Ya, semoga Pak Wali Kota menonton ya. Nanti kamu di-share, siapa tahu para anggota dewan juga bisa mendengar aspirasi dari teman kita, dari sahabat kita, dari kakak kita, Kak Rio. Ya, disiapkanlah wadah untuk talenta-talenta Kota Bitung biar bisa berekspresi. Minimal sebulan itu ada event lah ya. Biar juga musisi-musisi Kota Bitung juga bisa mendapatkan ya pendapatan lah, meskipun nggak terlalu besar, tapi kalau tiap bulan dikerjakan rutin, ya musisi-musisi Kota Bitung juga bisa mendapatkan mata pencarian dari situ, dari penghasilan itu.
Oke Rio, ini ada teman-teman Rio yang dari tadi udah banyak yang nonton. Kira-kira apa Halo, yang ingin makasih. Rio sampaikan pada mereka semua? Buat teman-teman semua, makasih. Sebelumnya makasih yang kemarin-kemarin udah dukung saya, udah share video saya. Terima kasih banyak. Melalui doa juga, terima kasih sekali, terima kasih banyak. Pokoknya teman-teman, apapun yang menjadi halangan, hiraukan saja itu dan tetap andalkan Tuhan, tetap maju, jangan pernah mundur karena saya bisa, kalian semua juga pasti bisa. Amin, keren, luar biasa. Jadi teman-teman, lewat obrolan kami berdua sore, petang, bahkan ini udah malam, ada beberapa hal positif yang bisa kita ambil. Yang pertama itu jangan pernah mengeluh, seperti ya yang pernah Rio taruh di Instagram, don't give up. Ya. Harus tetap semangat ya, meskipun ada kekurangan, tapi jangan jadikan kekurangan itu sebagai penghalang untuk maju. Karena kita tidak tahu apa yang sudah Tuhan taruh dalam hati kita untuk menggenapi setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Terus jangan pernah menyerah, maju terus, karena kalau yang lain bisa, Rio bisa, pasti teman-teman yang lain juga bisa. Ya. Nah akhirnya jangan lupa juga mengucap syukur dan berterima kasih juga atas kehadiran orang-orang di sekitar yang sudah menjadi support system bagi siapa saja yang ada dalam keadaan seperti Rio mungkin, atau Rio sendiri juga banyak support sistemnya, pemerintah Kota Bitung yang sudah juga mensupport Rio. Terima kasih semuanya. Rio, terima kasih akhirnya setelah berapa bulan ya menunggu. 2 bulan ya. Pembicaraan yang dari bulan kapan? Akhirnya baru terlaksana. Iya, dari sebelum Rio mengikuti Indonesia Got Talent ini, Rio jangan lupa ya. Kayaknya 2 atau 3 bulan yang lalu udah minta waktunya Rio, tapi karena kesibukan dan proses yang Rio lewati, akhirnya boleh tercapai hari ini. Terima kasih banyak Rio, terima kasih juga buat Riddles Home yang sudah mensupport, udah kasih link untuk mengatur waktu dengan Rio. Terima kasih banyak untuk Riddle, terima kasih untuk Rio, terima kasih untuk semua yang sudah mensupport prosesnya Kak Rio. Dan kiranya kita sesama manusia, sesama musisi, sesama seniman boleh saling mensupport. Oke Rio, sampai di sini obrolan kita. Kiranya ya ada hal positif yang boleh teman-teman ambil, baik dari obrolan ini juga dari kehidupan Kak Rio di luar obrolan ini, mungkin di Instagram, di Facebook, dan di kehidupan real. Oke Rio, nanti orang lanjut lagi. Siap Kak. Di orang selanjutnya, maju terus, bikin gebrakan lagi, bikin viral lagi sampai Indonesia, bikin nangis lagi sampai Indonesia. Aduh, Rio keren. Terima kasih sudah membawa nama Kota Bitung sampai ke tingkat nasional. Mungkin juga, who knows, orang-orang luar negeri juga melihat penampilan Rio saat itu. Rencana Tuhan tidak ada yang tahu, tapi percaya seperti yang Rio bilang, apa yang Tuhan bikin itu baik adanya. Oke, terima kasih Rio. Sampai jumpa. Selamat malam. Bye.